Halo Sobat Indie, ketemu lagi di channel Indie Driver. Dan kali ini saya akan membuat vlog tentang sebuah low MPV. Jadi dalam 1 tahun terakhir, sejumlah low MPV melakukan perubahan, melakukan peremajaan. Eksteriornya diubah, interiornya diperbagus, dan fitur-fiturnya ditambah. Kenapa? Karena tuntutan konsumen terhadap sebuah mobil itu terus meningkat. Jadi kalau mereka tidak berubah, akan ditinggalkan. Nah, ini dia salah satu low MPV yang melakukan perubahan. Ini adalah Mitsubishi New Xpander yang di launching tahun lalu, tahun 2021. Kalau kita lihat, ini jelas-jelas berbeda. Walaupun perubahannya itu termasuk perubahan minor, tapi sebenarnya perubahannya cukup banyak. Saya mencatat setidaknya ada 18 perubahan. Itu sebuah perubahan yang cukup banyak sebenarnya. Kalau lihat dari eksteriornya, dari depan ini sangat berbeda dengan Xpander yang sebelumnya. Kalau dilihat sekilas, ini terlihat lebih ramping, tidak menggembung seperti Xpander sebelumnya, lebih modern dan lebih cantik. Yang paling menonjol tentu saja adalah lampunya. Ini lampunya model T seperti ini lebih cantik, lebih modern. Ini menggunakan lampu LED semua, lampu jauh, lampu utama itu ada di sini. Ini ada DRL-nya, motifnya juga berbeda. Kap mesinnya sedikit berbeda, grillnya berbeda. Yang sekarang seperti ini, sebuah garis besar. Ini New Xpander tipe Ultimate, dan di bawahnya itu ada jaring-jaringnya. Bumper bawahnya juga berbeda, fog lampnya sedikit berbeda. Intinya, ini perubahan yang membuat nilai Xpander ini jadi semakin meningkat. Kita intip sedikit ya mesinnya ya. Ini mesin yang sama dengan Xpander sebelumnya. Mesin 1499 cc dengan power 104 horsepower dan torsi 141 Nm pada 4000 rpm. Sama-sama berpenggerak roda depan, hanya saja ini menggunakan CVT. Dari depan berubah, kalau dari samping tuh nyaris tidak ada perubahan. Yang berbeda itu hanya di model velgnya. Ini velgnya berbeda, sama-sama two-tone sebenarnya, tapi modelnya berbeda. Untuk roda menggunakan ring 17 dengan profil ban 205/55. Tentu sudah menggunakan disc brake, ABS, EBD, hill start AC juga ada. Kita lihat roda belakangnya masih sama menggunakan rem tromol. Nah, yang di belakang juga tak kalah cantiknya. Seperti halnya tampilan depan, tampilan belakang ini lebih keren, lebih modern dan lebih cantik. Lampunya itu berbeda. Sekarang motifnya itu sama-sama T, depan T, di belakang T. Ini sebuah improvement yang oke sekali. Ini sudah menggunakan LED, kecuali lampu sennya itu masih menggunakan bohlam biasa. Bumper bawahnya juga berbeda. Reflektornya juga berbeda. Ini lebih keren. Keren sekali. Ini belum ditutup. Nah, cuman ada satu hal nih, saya yang kurang suka nih. Ini bukan spoiler ya, ini bagian dari bodi mobil ini, tapi memang mirip spoiler. Ini bentuknya agak aneh gitu ya. Kalau dari samping sih, ya cukup oke lah. Tapi begitu dilihat dari belakang, tuh agak aneh aja ngelihatnya. Ini ada stop lamp, ada rear defogger, antenanya shark fin. Kita lihat ruang bagasinya. Ruang bagasinya ini cukup lebar, ini bisa membawa 2 koper besar atau 3 galon aqua itu bisa. Plus lagi di sini ada celah-celah ya untuk menyimpan barang yang mungkin lebih tinggi atau yang pengen lebih rapi, itu di sini, di kanan dan kiri itu ada. Ini cukup lebar loh. Dan di sini, nah ini khas Mitsubishi nih. Ini ada kompartemennya. Kalau ruang bagasinya dirasa kurang lebar, ini bisa dilipat. Gampang sekali cara ngelipatnya, tinggal tarik tali ini, nah langsung terlipat rata lantai. Dan ini cukup luas loh, bisa membawa barang-barang yang berukuran besar atau jumlahnya banyak. Sebentar. Ini kelihatan nggak ya? Ini kan jok tengahnya, ini ada armrestnya, ada cup holdernya. Biasanya walaupun itu bisa dilipat gitu ya, tapi biasanya tidak bolong seperti ini. Ini bolong, ini tipis banget joknya. Sandaran kursi jok tengah ini tipis banget. Jadi tidak dua bagian yang bisa dilipat begini, dibuka, dilipat, dibuka, dilipat. Nah, ini enggak. Ini hanya satu bagian. Jadi kalau
dilipat gini jadi cup holder, jadi armrest. Kalau udah gini ya tertutup, tapi kelihatan bolong. Ini bisa dilipat rata lantai. Tapi kalau ini one touch tumble ya, kalau dilipat jadi keangkat. Jadi nah pastikan begini. Nah ini dia, kita mendapatkan ruang bagasi yang sangat luas, sangat panjang, sangat lebar, yang bisa membawa barang-barang berukuran super besar. Motor bisa nggak ya? Nah, sekarang berada di jok tengah, jok baris kedua. Ini joknya enak, saya akuin ini salah satu low MPV yang jok tengahnya enak. Ini headrestnya belum dinaikin aja udah enak. Senderan tuh enak banget, dan ini cukup empuk. Kalau kita naikin makin enak lagi. Ini oke sekali. Satu hal yang saya kurang suka dari warnanya, joknya ini warnanya krem. Ini krem atau apa sih? Saya tuh tidak terlalu paham ya dengan turunan-turunan warna itu. Saya lebih tahunya itu warna-warna utama. Jadi di krem atau beige. Nah, bagi yang tahu bedanya, tolong dong komen ya. Kenapa saya tidak terlalu suka dengan warna ini? Karena ini adalah mobil keluarga, untuk membawa keluarga. Tentunya dengan anak-anak, bagi yang punya anak. Nah, anak-anak itu suka teledor, terutama kalau makan makanan dalam mobil. Nah, ini bisa belepotan, bisa kotor. Perjuangan untuk membersihkannya. Karena ini bahannya, ini bukan kulit. Joknya empuk, nyaman. Ada armrestnya. Nah, ini dia yang saya bilang tadi, sayang. Ini armrestnya ini bener-bener sandaran kursi yang dibelah gitu ya, dipotong. Jadi kalau dibuka ke belakang tuh longgar. Tapi enak juga sih, kalau di belakang ada penumpang nih, mau ngasih barang, enak. Aduh, ini enak banget. Saya bayangin kalau dalam perjalanan keluar kota, itu kan butuh posisi badan yang rileks. Ini dapat banget, ini nyaman. Ini di atas standar low MPV lainnya. Dan legroomnya ini lebar, sekitar 20 cm. Dan ini juga fleksibel. Bisa dimajukan, bisa dimundurkan. Jadi lebar itu kalau posisi mundur banget, mentok ke belakang. Headroom juga, wow, nggak kaleng-kaleng, ini tinggi banget ini. Lebih dari 20 cm, nggak khawatir kepentok. Kenyamanan di kabin belakang atau jok baris kedua, itu juga ditopang oleh adanya AC di sini, ada hand grip, ada power outlet. Ini hal baru dari Xpander ini. Ini ada power outletnya, dan ini USB. Bukan power outlet yang butuh adapter lagi, bukan lighter. Ini oke. Untuk penyimpanan, selain di sini cup holder, juga di sini ada cup holder juga di samping, serta penyimpanan barang-barang kecil lainnya. Di handle pintu juga sama, ada penyimpanan. Ini menariknya lagi, ini low MPV. Tapi armrestnya ini, di door trim ini bahannya empuk. Walaupun nggak empuk banget lah, tapi oke lah. Sedangkan lainnya itu plastik. Dari jok tengah kita ke jok belakang. Ini one tumble, tinggal dibuka aja. Pelipatannya mudah sekali. Kita di belakang. Aduh, gimana sih masuk? Ini dalam posisi apa namanya? Ini mentok. Kelihatan nggak kaki saya nih? Ini mau masuk aja susah nih. Tuh. Coba kita majukan dulu. Nah, ini dimajukan mentok ke depan ya. Artinya space di bangku atau jok baris kedua itu akan berkurang. Nah, kalau gini kita bisa masuk. Masih ada space dikit lah. Kalau mentok, ini bisa dilipat seperti ini. Nah, begini posisinya. Oke lah. Nah, segini nih gambaran nih. Ini kita rebahkan dikit. Ah, ini mentok belakang rebahannya. Wow, ini kebuka. Kita naikkan headrestnya. Ini sebenarnya masuk dalam kategori tidak nyaman, tapi ketidaknyamanannya itu sedikit. Ini masih bisa ditoleransi lah ketidaknyamanannya. Di belakang ini juga ada power outletnya, cuman ini masih berupa lighter, masih butuh adapter, hanya satu sebelah kanan. Di kanan dan kiri juga ada cup holder. Untuk masuk ke kabin depan ini, kita cukup pencet tombolnya karena ini keyless.
Nah, ini kurang lebih sama lah dengan jok di baris kedua. Ini joknya cukup nyaman, tapi kalau boleh pilih lebih nyaman di belakang, di tengah tepatnya daripada di sini. Kalau masuk ke kabin depannya ini kita juga akan melihat perbedaan yang cukup menonjol ya di dashboardnya. Ini dashboardnya itu lebih landai, garis-garisnya itu lebih lurus, lebih simple, dan ini terkesan lebih modern, sedikit lebih mewah. Walaupun bahannya yang sini plastik, namun yang sini ini oke. Ini empuk bahannya, dan ada sedikit ornamen kayu di sini, diapit dengan list warna silver. Ini oke sekali. Head unitnya ini beda juga. Cluster meternya ini sedikit berbeda, tapi perbedaannya tidak terlalu signifikan ya. Di New Xpander ini ada sebuah fitur yang menurut saya itu oke banget. Kenapa? Ada fitur yang biasanya ada di mobil-mobil mewah, bahkan medium MPV pun itu nggak semuanya yang ada fitur seperti ini. Apa ini? Auto stop atau iStop. Kalau kita berada di kemacetan lalu lintas atau berada di lampu merah, maka mesinnya itu akan mati. Caranya, nah, kita injek rem dalam-dalam, maka dia akan mati. Nah, kalau remnya dilepas atau pakai auto hold brake dan gasnya ditekan, dia akan jalan. Ini oke sekali. Setirnya ini cukup oke, sedikit berbeda dari setir sebelumnya, dan ini sudah teleskopik juga tilt steering. Ini oke lah ya. Ini kayaknya udah jadi standar mobil-mobil masa kini harus tilt dan teleskopik. Kalau belum tilt dan teleskopik berarti mobil jadul. Menu-menunya di sini ada cruise control, walaupun belum adaptif tentunya. Di sini ada pengatur audio dan sambungan telepon. Lampunya belum otomatis, wipernya juga belum otomatis. Di sebelah kanan ini ada tombol untuk mengaktifkan atau menonaktifkan yang tadi auto stop. Ada juga tombol traction control di sini. Di atasnya itu selain tombol untuk menyalakan mesin, ini ada pengatur spion. Tentu saja ini juga sudah bisa dilipat dari dalam. Di door trim, pengaturan power window-nya yang auto hanya sisi driver. Ini ada sedikit space untuk penyimpan barang, dan ini armrest-nya ini sama seperti depan, seperti di belakang. Ini empuk, ini oke sekali. Yang atas itu plastik. Di bawahnya ada cup holder, bisa untuk 2 tempat minuman. Di bawah tombol-tombol ini juga ada tempat penyimpanan kecil. Terus di sini di konsol tengah ini juga yang bagian depan. Ini ada kelihatannya. Ini ada tempat penyimpanan tersembunyi. Mirip kayak Pajero Sport ya. Di tengahnya sini ada tempat penyimpanan yang cukup dalam. Ada power outlet, yang satu USB, yang satu masih power outlet biasa. Nah, ini tempat penyimpanannya bertingkat, bawah dan atas. Kita ke penyimpanan dulu ya. Di konsol tengah ini juga ada 2 cup holder. Ini ada penyimpanan juga cukup besar, dan ini sekaligus berfungsi sebagai armrest walaupun tidak bisa maju mundur. Di sini ada penyimpanan juga terbuka, bisa untuk menyimpan misalkan kacamata gitu. Di bawahnya juga ada penyimpanan, tapi belum soft opening. Audionya ini baru. Menu-menunya tidak terlalu lengkap, tapi cukup lah untuk sebuah low MPV ya. Ada radio, Bluetooth, ponsel, USB, AV in, bisa digeser. Ada kamera belakang, kalau dinyalakan, nah dia langsung kamera belakang. Ada pengaturan juga, bisa tersambung dengan Bluetooth. AC-nya ini juga baru. Walaupun display indikatornya ini belum menunjukkan suhu sesungguhnya, tapi ini sudah cukup bagus lah. Bukan knob lagi, sebenarnya sama sih fungsinya. Kalau knob itu diputar, kalau ini tinggal pencet atas bawah. Transmisinya ini CVT, dan ini lagi ada tambahan fitur yang cukup oke. Ada rem parkirnya sudah elektrik, serta ada auto hold juga. Ini oke sekali. Yang lain itu sun visor-nya, yang kanan nggak ada cermin, yang kiri ada cermin walaupun tanpa lampu. Lampu kabinnya sederhana, masih bohlam, dan spion tengahnya, day and night view-nya itu masih manual. Nah, kita jalan aja untuk merasakan gimana mobil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini joknya pada dasarnya itu enak, maka posisinya pun ini juga enak. Jadi ini berkendara itu enak, badan bisa duduk dengan nyaman, tangan bisa memegang atau mengendalikan setir dengan nyaman juga dan leluasa, dan visibility-nya ini cukup bagus. Jadi kita bisa memantau
kondisi di sekeliling kendaraan dengan cukup bagus. Windshieldnya besar, spionnya besar. Mobil ini tahun lalu ketika di launching itu harganya 270-an juta rupiah yang tipe Ultimate. Harga itu karena mendapatkan subsidi dari pemerintah berupa pembebasan PPNBM. Nah, sekarang harganya sudah di atas 300 juta rupiah. Walaupun agak mahal, ya bisa dibilang worth it lah. Kenapa? Karena memang modelnya lebih bagus, lebih cantik, lebih modern, dan fiturnya itu juga lumayan. Pertambahan fiturnya seperti yang saya bilang tadi, ada rem parkir elektrik, ada auto hold, ada auto stop. Itu fitur-fitur yang sangat membantu. Untuk kekedapan kabin ini bisa dibilang cukup bagus lah, walaupun tidak istimewa ya. Ya karena ini mobil low MPV gitu kan, jadi nggak terlalu istimewa. Ini suara dari luar itu bisa teredam dengan cukup baik. Coba kita buka. Ini kalau tidak pakai atau kalau pintunya dibuka, jendelanya dibuka. Nah, kalau ditutup, nah ini dia. Jadi kekedapan kabinnya cukup bagus. Untuk konsumsi BBM, saya agak terkejut loh ketika menguji mobil ini. Expander itu selama ini dikenal cukup boros, tapi sekarang itu cukup irit. Dan saya berkendara lebih dari 300 km. Hasilnya rute kombinasi itu dapat sekitar 15 km per liter. Itu sebuah angka yang cukup oke sekali. Dari rute kombinasi itu, kalau saya perhatikan ketika berkendara dalam kota, itu cukup irit. Itu bisa dapat di kisaran 13-14 km per liter. Sedangkan dalam tol, dalam kecepatan 70-90 km per jam, itu bisa dapat di angka 20 km per liternya. Saya dibuatnya terkesima. Cuman itu angka di MID ya, realnya saya belum mencobanya. Untuk performa Expander lama itu, putaran atau tarikan di putaran bawahnya itu agak berat. Tapi di New Expander ini itu jadinya lebih enteng, tidak seberat Expander sebelumnya. Dan ini salah satu hal yang membuat mobil ini jadi lebih irit. Sedangkan kalau di putaran menengah, ya nyaris tidak ada perubahan yang atau perbedaan yang signifikan lah dengan Expander sebelumnya. Namun tidak ada yang sempurna. Mobil ini tentu saja memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya adalah setirnya ini kurang presisi. Kalau kita gerakkan itu semacam ada delay gitu loh, tidak langsung berbelok. Walaupun itu sepersekian detik. Cuma bagi saya delay itu tidak bagus untuk kemudi. Kalau delay yang lain misalkan powernya oke lah, masih aman gitu kan. Tapi kalau setir itu saya rasa kurang bagus ya. Kekurangan yang lain adalah terjadinya hentakan ketika baru jalan, termasuk kalau fitur auto stopnya atau i-stopnya itu berfungsi. Jadi ketika kita menginjak pedal gas itu lebih berasa sentakannya. Untuk suspensi Expander ini cukup empuk, walaupun tidak empuk banget. Dan dengan adanya perubahan pada shock breaker belakang yang menggunakan shock breakernya Pajero Sport, jadinya lebih stabil. Jadi dipakai jalan tuh lebih enak, terutama kalau kita bermanuver atau lewat di jalan-jalan yang kurang bagus. Itu jadi lebih oke. Ini saya di tol, saya akan coba gunakan cruise controlnya. Cuman karena ini bukan adaptive cruise control, aduh harus ngerem. Jadi kita harus waspada ya, harus menjaga jarak dengan kendaraan di depannya. Cruise control ini menurut saya sih itu seharusnya menjadi fitur standar untuk mobil-mobil yang harganya di atas 250 juta rupiah. Jadi ini bukan zaman dulu yang fitur dari mobil itu nggak banyak, sangat pelit. Nah sekarang waktunya untuk membanjiri atau melengkapi mobil-mobil dengan fitur-fitur yang bagus,
yang membuat pengendaranya jadi lebih nyaman, menambah tingkat keselamatan ketika berada di jalan raya. Nah, cruise control itu adalah salah satu fitur yang membuat berkendara menjadi lebih nyaman dan lebih menyenangkan tentunya. Ini saya akan mencoba mensimulasikan seperti apa fitur auto stop atau iStop itu bekerja. Ini kita mau bayar tol, anggap aja di lampu merah, lagi sepi tolnya. Saya rasa tidak mengganggu kendaraan lain. Nah, kita tinggal berhenti, tekan rem dalam-dalam tuh. Nah, maka dia tol dulu. Nah, maka dia iStopnya nyala tuh. Tinggal injak lagi gasnya. Nah, jalan lagi. Tadi mesinnya mati, ada tanda auto off-nya nyala. Begitu diinjak pedal gasnya, mesin langsung nyala lagi. Dan demikian saja Sobat Indi vlog saya kali ini. Jika ada pertanyaan, ada komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi Anda yang belum subscribe, ayo subscribe. Karena selain gratis, subscribe itu juga berpahala. Karena sudah membantu channel ini semakin berkembang, semakin menghasilkan karya-karya atau vlog-vlog yang lebih bermutu, lebih informatif, dan tetap independen. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di vlog selanjutnya.